Bapa di dalam surga, kami sehati datang kepadamu, mengucap syukur oleh sebab kebaikan-Mu, sebab pemeliharaan penyertaan-Mu terhadap Sinode GBIS, di mana tahun ini genap berusia 71 tahun. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Engkau terus membimbing, memimpin sinode ini, setiap pejabat yang ada, sehingga melalui keberadaan organisasi ini, nama-Mu semakin diagungkan. Terima kasih kalau malam ini kami juga boleh ada bersama jemaat di tempat ini dalam ibadah syukur. Tuhan, kami sudah memuji, mengagungkan Engkau, saatnya Engkau berbicara kepada kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu melalui anak-Mu ini. Ampuni ya Bapa segala dosa, kesalahan, ketidakpatutan kami selama ini di hadapan-Mu, sehingga Engkau berkenan memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapilah kami semua, berbicaralah kepada setiap kami, sehingga melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, berbicaralah ya Bapa, ambil alih sepenuhnya pemberitaan firman-Mu ini oleh Roh Kudus-Mu, dan kami siap untuk menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang siap untuk menerima taburan firman Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Silahkan duduk, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali meskipun cuaca sepanjang siang, ya hujan lebat bahkan mencekam, tetapi pada sore malam ini, kita boleh ada bersama dalam satu ibadah syukur, di mana seperti sudah diumumkan bahwa sinode atau organisasi gereja GBIS tahun ini genap memasuki usianya yang ke-71 tahun. Yaitu berkat, kebaikan, dan penyertaan daripada Tuhan saja. Itulah sebabnya pada sore hari ini setiap gereja di lingkungan GBIS dihimbau untuk mengadakan ibadah syukur. Itulah sebabnya kita ada pada sore hari ini, saudara. Dan tema yang akan diusung adalah mengagungkan Tuhan di tengah perubahan. Ayat yang akan kita renungkan adalah Yesaya 49 ayat 1 sampai 6. Tetapi saya tidak akan baca, ya saya minta nanti saudara akan baca sendiri di rumah. Tetapi yang menjadi nas ayat kita pada sore hari ini terambil di ayat yang ketiga. Langsung kita akan baca di dalam Yesaya 49 ayat 3. Dikatakan, Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah penggalan dari kitab Yesaya, jelas saudara pasti tahu. Dan kitab Yesaya itu sejatinya berisi syair yang memuat nubuatan tentang keselamatan yang daripada Allah bagi umat manusia, saudara. Ya, itulah sebabnya karena berupa syair maka banyak ada tafsiran-tafsiran, saudara. Ya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka kita temukan kata kuncinya adalah kata hamba. Engkau adalah hambaku. Ini adalah pernyataan dari Allah terhadap Yesaya. Meneguhkan, menegaskan bahwa Yesaya
ditetapkan sebagai hambanya. Karena berupa syair seperti saya katakan tadi ada beberapa tafsiran ya. Di antaranya ada yang menafsirkan bahwa hamba yang dimaksud di sini adalah Raja Persia, Kores Agung, yang ditetapkan oleh Allah untuk membangun kembali bait Allah dan memulangkan bangsa Israel, bangsa Yahudi ke negerinya. Ya, waktu itu mereka ada di dalam pembuangan di Babel, saudara. Ada juga yang menafsirkan sebagai nubuatan mesianik. Artinya nubuatan yang berisi tentang kedatangan Mesias. Dan tentu itu yang dimaksud adalah pribadi Tuhan Yesus. Di mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri datang ke dalam dunia ini sebagai hamba. Seperti dituliskan dalam Filipi 2 ayat 7, dan mengosongkan dirinya ya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Juga karena misi atau tugas yang diemban daripada Tuhan Yesus, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Seperti yang dituliskan di dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana ini merupakan ayat yang sangat kita hafal ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sangat jelas ya saudara, tetapi perhatikan, tetapi kali ini saya tidak akan mengupas atau mendalami kedua tafsir atau pemahaman tadi. Tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menafsirkan, memahami ayat tadi secara literal, secara harafiah. Maksudnya apa? Maksudnya sesuai kalimatnya, sesuai konteksnya. Amin, saudara. Ya, jadi kita akan mencoba memahami ayat tadi, Yesaya 49 ayat 3 berdasarkan konteks atau kalimat yang ada. Ya, jadi dari ayat ini sangat jelas seperti saya katakan tadi, bahwa Allah berfirman dan mengatakan bahwa Yesaya dipilih sebagai hambanya. Dikatakan engkau adalah hambaku. Ini adalah penegasan daripada Allah kepada Nabi Yesaya. Dan dari ayat ini kita tahu bahwa Allah ingin menyatakan keagungannya melalui hambanya ini, melalui Nabi Yesaya. Maka coba perhatikan, dikatakan dan olehmu, artinya melalui kamu, melalui hidupmu. Ya, dikatakan aku akan menyatakan keagunganku. Aku, besar, berarti di sini Allah. Allah akan menyatakan keagungannya melalui sang nabi ini, saudara. Jelas ya saudara? Nah, dan atau dengan kata lain kita bisa katakan bahwa Allah ingin menyatakan keagungannya melalui misi yang diberikan kepada Yesaya. Kita perlu tahu saudara bahwa pada saat itu ya bangsa Israel sedang mengalami kemerosotan moral dan rohani. Ketidakadilan ada di setiap
bidang kehidupan. Rakyat kecil menjadi tumbal para penguasa yang tidak bertanggung jawab. Nah, terhadap keadaan itu, Allah memilih nabi ini, Nabi Yesaya, untuk menyatakan keagungannya. Dan, nah ini penting, ya, Nabi Yesaya menanggapi apa yang menjadi kehendak atau kemauan Allah. Itulah sebabnya, ya, kita akan mengerti ketika kita membaca kitab Yesaya ini, bahwa nabi ini senantiasa menyerukan suara Tuhan. Ia senantiasa menyerukan yang namanya pertobatan bagi orang Israel pada waktu itu, dan menyadarkan mereka agar mereka percaya kepada Allah yang benar, yaitu Allah leluhur mereka, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nabi Yesaya juga mendorong para pemimpin untuk hidup menurut ketetapan Allah dan berlaku adil. Juga mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka, akan binasa kalau tidak mendengarkan Allah. Dengan kata lain, di tengah perubahan yang semakin memburuk, di mana bangsa Israel tidak setia kepada Allah, memberontak kepada Allah, Yesaya tetap memilih di pihak Allah. Yesaya tetap menjadi hamba yang memuliakan Allah, yang mengagungkan Allah. Saudara bisa ngerti? Amin, saudara. Dan tentu ayat ini tidak hanya berlaku bagi Yesaya pada waktu itu, tetapi juga berlaku bagi kita semua, umat pilihan di dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena yang namanya hamba itu bukan berarti pribadi atau orang yang memiliki tingkat kerohanian yang dipandang lebih tinggi dari yang lain. Seperti seorang nabi, seperti barangkali misionaris, pendeta, hamba Tuhan, aktivis gereja. Bukan, saudara. Tetapi sejatinya meliputi semua orang percaya pada zaman perjanjian baru ini. Berarti termasuk saudara dan saya. Katakan amin. Namanya hamba itu abdi. Hamba itu orang yang mengabdikan diri kepada. Betul ya saudara? Nah sekarang kalau boleh saya tanya, saudara dan saya itu mengabdikan diri atau berbakti kepada siapa? Tentu kita akan menjawab kepada Tuhan, Pak, kepada Allah. Betul ya saudara? Maka kita pun juga disebut sebagai apa? Hamba Allah, hamba Tuhan. Jadi yang namanya hamba Tuhan itu bukan hanya saya, Bu Hana, Bu Indra, Bu Mein, ya, Pak Noel, bukan, tetapi kita semua. Jadi tidak ada yang namanya imam dan awam. Semua dari kita itu imamat yang rajani. Ya, imam-imam semua. Itu dalam perjanjian baru. Itu artinya apa? Artinya Allah juga menetapkan ya kita sebagai hambanya. Dan Allah mau di dalam hidup kita, kita juga menyatakan keagungan Allah di tengah dunia yang semakin berubah ini. Di tengah perubahan ini. Ya, jadi sejatinya saudara dan saya sebagai orang percaya, menyebut diri sebagai orang Kristen,
dan dikenal sebagai orang Kristen itu tidak main-main. Karena memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Yaitu apa? Harus bisa mengagungkan Allah melalui hidup kita. Ya, supaya melalui hidup kita nama Allah bisa semakin dipermuliakan. Katakan amin. Ya. Sadar atau tidak, mau atau tidak, kita melihat bahwa zaman atau dunia ini semakin hari semakin berubah. Betul tidak saudara? Kalau saudara perhatikan saat ini kebetulan juga nuansanya Imlek ya saudara. Kalau saudara jalan-jalan di sekitar balai kota, saudara dapati itu banyak makanan-makanan jenis baru saudara. Saya dulu pertama kali lihat ya heran ya, ada yang pakai gas dipanasi, macem-macem ya. Kalau orang-orang yang sudah cukup umur kadang-kadang tidak mengenal makanan-makanan itu dan barangkali juga enggak akan suka saudara. Iya kan? Karena macemnya banyak. Kalau kita perhatikan transportasi juga berubah, semakin lebih cepat. Ya ada kereta cepat ya, dari satu tempat ke tempat lain. Ya kalau dulu saya ke Surabaya misalnya butuh waktu 7 jam naik mobil. Tapi sekarang bisa 2 sampai 3 jam. Karena adanya apa? Tol ya. Komunikasi menyatakan pendapat juga lebih bebas dan lebih terbuka. Siapapun boleh ngomong ya, kalau dilarang wah berkata punya hak kebebasan bicara ya, sehingga yang namanya media, yang namanya HP itu jadi lebih ramai ya, karena orang bebas berpendapat di sana melalui berbagai media. Teknologi juga semakin canggih. Kalau dulu waktu saya kecil melihat film Star Trek ya, melihat wah bisa dimunculkan sosok atau orang tertentu di hadapannya. Padahal berada di kejauhan misalnya seperti itu. Tetapi sekarang itu sudah menjadi kenyataan. Kita bisa visi ya, vid call. Dari kejauhan kita bisa melihat siapa atau kepada siapa kita berbicara. Betul saudara? Semakin maju, penemuan-penemuan juga semakin banyak. Kalau kita perhatikan, anak-anak pun menjadi semakin pandai. Betapa sering kita mendengar orang tua berkata, wah anak-anak sekarang itu lebih pinter ya. Mereka kecil-kecil sudah bisa mengoperasikan HP ya. Bisa main alat-alat elektronik ya, semakin pinter. Tidak hanya itu saudara, teologi juga semakin berkembang, gereja dan pengajaran yang ada itu semakin banyak dan beragam. Wah ini kita harus hati-hati ya. Tidak hanya itu, ibadah pun cara kita berbakti kepada Tuhan juga mengalami perubahan. Ada yang namanya live streaming, ada yang namanya onsite, ada yang namanya online. Betul saudara? Kita bebas pilih saudara. Nah harusnya semuanya itu akan membawa manusia semakin memuliakan Allah. Harusnya kan seperti itu saudara. Adanya kemajuan, perubahan, teknologi yang semakin canggih. Harusnya orang semakin mengagumi Allah. Ya, orang semakin memuliakan Dia. Ya. Tetapi ironinya yang terjadi sebaliknya saudara. Yang namanya kejahatan, yang namanya ketidakadilan, krisis atau kemerosotan moral, rohani, terjadi di mana-mana saudara. Kalau kita perhatikan bencana alam juga semakin sering terjadi. Ya, kalau kita ikuti sebulan terakhir ini mungkin ada beberapa gempa saudara. Tadi siang saja hujan ya begitu deras khususnya di Solo, bahkan tadi istri saya sempat ngomong sama saya, "Pah tadi
hujannya itu mengerikan, mencekam, menakutkan. Kita nggak tahu Pak karena kita ada di dalam rumah, saudara. Penyakit semakin banyak ragamnya, ya aneh-aneh. Ya beberapa saat yang lalu, ya balita, ya anak-anak mengalami sakit apa itu? Sampai banyak yang meninggal, Bapak Ibu Saudara. Ya, pendidikan juga semakin mahal. Hidup semakin sulit, cari kerjaan semakin susah. Bahkan saat ini dikatakan sebagai krisis global. Ya kan Saudara? Tahun ini banyak yang berkata sebagai tahun yang sulit untuk dilalui. Dunia semakin tidak menjanjikan untuk dihuni. Dunia semakin menggiring manusia kepada kebinasaan kekal. Itu ironi saudara. Karena di tengah perubahan zaman yang semakin maju kalau dipandang dari satu sisi. Amin. Dan memang sebenarnya itu sudah diberitakan oleh firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 dikatakan dengan jelas bahwa pada hari-hari terakhir itu akan terjadi masa-masa yang sulit. Banyak orang ya akan menjadi hamba uang, dikatakan seperti itu, ya, sombong, ya, suka memfitnah. Dikatakan anak-anak banyak yang berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, ya. Jelas ini kita lihat terjadi di lingkungan kita, orang-orang sekitar kita. Tidak lagi peduli dengan agama. Ya beribadah sih beribadah. Tetapi kalau boleh jujur dikatakan, kita boleh bertanya kepada kita sendiri. Kita ini beragama atau bertuhan? Karena faktanya banyak orang tidak bisa atau tidak tahu untuk mengasihi. Bahkan tidak mau untuk mengasihi saudara. Sukanya bermusuhan, ya tidak mau berdamai. Menjelek-jelekan orang, dikatakan seperti itu. Emosional, tidak bisa menguasai diri. Tidak suka hal-hal yang baik. Suka berkhianat. Pikirannya pendek, ya, sok tahu, dikatakan berlagak tahu, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, ya, bahkan secara tegas dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya itu. Sepertinya beriman, maksudnya begitu, tetapi lemah, tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Rapuh, saudara. Itulah dunia saat ini, ya. Nah, di tengah dunia yang seperti itu, Tuhan mau kita tidak memilih dunia. Kita tidak ikut terjebak ya dalam dunia yang akan menuju kepada kebinasaan ini. Tuhan menghendaki setiap kita sebagai hambanya itu mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Nah, pertanyaan yang bisa muncul adalah bagaimana sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang percaya, kita bisa mengagungkan Dia. Kita bisa membawa orang di sekitar kita mengalami pertobatan. Dan benar-benar percaya kepada Tuhan, Allah, Bapa kita. Allah satu-satunya yang benar. Allah yang hidup, yang kepadanya kita berbakti dan beribadah, saudara. Nah, saya percaya setiap kita juga akan menanggapi apa yang menjadi kehendak Allah ini di dalam hidup kita, melalui hidup kita. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya
pasti juga rindu untuk mengagungkan Tuhan, memuliakan Dia, menyukakan hatinya di tengah perubahan ini. Amin. Saudara mau katakan amin? Ya, puji Tuhan ya saudara. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya. Kita akan belajar cuma satu ayat saudara. Dari apa yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang kedua. Di mana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, dari ayat ini yang pertama, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mengagungkan Allah melalui hidup kita? Yang pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia. Katakan amin. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Mari sejenak kita renungkan, kita periksa hidup kita. Kita ini serupa dengan siapa, saudara? Ya, karena memang kenyataannya saat ini dunia membuka dirinya untuk dinikmati. Semua kenikmatan, semua keindahan, semua kesenangan dibuka, saudara. Dibuka lebar-lebar. Siapapun bisa menikmati, siapapun bisa mengalaminya. Bahkan semuanya ada dalam genggaman. Melalui gadget, melalui HP yang kita miliki. Hanya dengan uang barangkali 10.000, 15.000 rupiah untuk membeli kuota, kita bisa menikmati dunia ini. Gak perlu kita pergi ke jauh-jauh untuk menikmati, untuk melihat wisata alam yang indah itu seperti apa. Kita bisa browsing melalui gadget kita. Betul saudara? Kita mau menikmati makanan tertentu, tidak perlu beranjak dari rumah. Kita bisa pakai Gojek, kita bisa pakai Grab, ya. Kita mau menikmati lagu-lagu terkini, kita mau untuk melihat film-film, hal-hal apa saja yang viral, semuanya ada dalam genggaman. Itu yang mudah saja saudara. Maksud saya yang menyangkut kehidupan banyak orang. Di mana banyak orang bisa mengalami, di mana banyak orang bisa menikmati akan dunia ini saudara. Apapun yang kita cari, bahkan hal-hal yang terlarang pun itu ada di dalam gadget kita. Mengerikan saudara, ya. Oleh sebab itu agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, maka jangan ikut-ikutan. Amin saudara. Ngomong ke sebelah-sebelah, kamu jangan ikut-ikutan saudara. Iya, yang gampang saja. Biasanya kalau kita memiliki satu event, ya misalnya seperti inilah, kalau tidak ada ibadah juga ini merupakan malam Imlek ya, malam Natal, malam Tahun Baru, kita merayakan ya, ada pernikahan ya atau apapun. Terkadang tanpa kita sadari kita berlebihan saudara. Kita tidak pernah hitung-hitungan, makanya tidak sedikit kalau orang mantu seringkali ya sesudah mantu justru malah bingung saudara. Kenapa? Karena besar pasak daripada apa? Tiang saudara. Tapi itu bukan kamu loh, ngomong ke sebelah-sebelah, bukan kamu. Tapi seringkali kita begitu saudara, ya makan, wah apalagi kalau prasmanan saudara, seringkali tidak bisa mengukur perut ya.
Kita hanya memuaskan mata, pokoknya semua diambil, akhirnya banyak yang tidak termakan karena memang nggak suka. Kelihatannya bagus tetapi nggak suka ternyata saudara. Padahal kalau kita ingat ya, banyak orang yang susah makan. Betul ya saudara? Dan masih banyak lagi ya, kita kadang-kadang itu ikut-ikutan saudara. Pengaruh yang ada saat ini terhadap para remaja ya, para pemuda itu juga mengerikan saudara. Situs-situs porno misalnya, obat-obat terlarang ya, LGBT ya, seolah-olah itu merupakan sesuatu yang umum, yang normal ya, pesta-pesta ya dan lain sebagainya. Itu sudah masuk ke dalam dunia remaja dan pemuda. Merokok, ya saudara, berjudi, ya, dan lain sebagainya. Nah, maka para remaja, para pemuda di tempat ini saya ingatkan, jangan apa saudara, ikut-ikutan saudara. Jangan ikut-ikutan. Karena itulah memang yang ditawarkan dunia, tetapi itu semua menggiring kita kepada apa? Kebinasaan kekal. Ya. Jadi yang pertama, agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia, kita tidak boleh ikut-ikutan dengan dunia ini. Dan yang kedua, jangan kita hidup dalam kewajaran anak dunia. Ya. Jangan kita berpikir dan pernah berpikir bahwa apa yang dipandang wajar, yang dipandang biasa itu pasti benar saudara. Oh tidak. Apa yang wajar itu belum tentu sesuai dengan yang Tuhan mau. Belum tentu sesuai kehendak Tuhan. Nah maka itu harus kita perkarakan. Memiliki kesenangan-kesenangan ya. Oh senangnya apa? Senangnya kuliner. Senangnya apa? Senangnya jalan-jalan. Senangnya apa? Senangnya shopping. Senangnya apa? Senangnya beli-beli lewat Tokped, lewat Shopee. Bukan nggak boleh saudara. Saudara barangkali berkata itu kan wajar Pak. Lah, tetapi apakah dengan kesenangan itu Tuhan juga ikut disenangkan? Itu persoalannya, saudara. Seringkali tanpa kita sadari, kita juga berpikir bahwa ketika kita melanggar ya lalu lintas, lalu kita kena tilang, ya lalu kita pikir jalan cepat saja. Kita selesaikan di jalan saja. Itu kan wajar. Benar enggak saudara? Wajar. Toh semua orang juga melakukan seperti itu. Nah hati-hati saudara. Itu juga kewajaran. Kadang-kadang kita juga berpikir, wah yang namanya terlambat sedikit itu kan biasa. Itu kan kebiasaan terlambat saudara. Ke gereja mulai jam 6, enggak apa-apalah 6:15 masih pujian. Kan juga belum firman. Yang penting kan firman. Nah, saudara berpikir itu wajar. Ya, kalau kita sebagai pedagang seringkali kita berkata, sebagai pedagang itu kalau enggak bohong, ya enggak cuan saudara ya. Pasti bohong lah, enggak ada yang jujur. Masa sih? Saya pikir ada saudara yang jujur. Itu hidup itu pilihan kok. Tinggal kita pilih apa ya saudara. Ketika kita berurusan dengan hukum, ya saudara, ya kita seringkali ingin jalan pintas ya, bagaimana supaya cepat selesai perkaranya, lalu kita barangkali ada kesempatan untuk menyuap, kita menyuap, kan itu wajar. Ada pembagian di dalam kantor, uang sisa yang mestinya harus dikembalikan, ya tetapi ya karena pimpinannya yang bagi, ya biasa memang tiap tahun seperti itu, semua juga tahu Pak, enggak apa-apa. Sepertinya kan wajar saudara.
Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian, saudara? Ya, kita seringkali mudah sekali berjanji, ntar gampang. Gampang ke saudara, ya pokoknya nanti begini, nanti begitu. Tetapi ujung-ujungnya tiba saatnya nggak ada yang dipenuhi. Song saudara ya. Saudara pernah nggak dapat song dari teman saudara? Halo? Ya, biasa Pak gitu. Toh itu bukan hal yang penting kok yang saya janjikan. Saya cuma janji mau main ke rumahnya, saya cuma janji mau mendoakan. Ya, kalau ada orang berkata kepada saudara, wah pergumulan saya lagi berat ini, tolong bantu doa ya. Iyalah pasti. Pertanyaannya saudara bantu doa benar atau enggak saudara? Hah? Halo? Loh kok ketawa? Ya seringkali begitu. Kita gampang janji saudara. Ya, karena punya uang sesukanya membelanjakan. Pokoknya ada mode pakaian baru, ada HP keluaran baru, beli. Ya, apa yang dimau dikerjakan. Ya, wajar. Saya enggak ganggu orang, itu uang-uangku sendiri. Masa enggak boleh Pak? Semua juga sudah saya penuhi. Masalahnya bukan itu. Masalahnya Tuhan memang menghendaki saudara begitu atau enggak. Kalau Tuhan tidak menghendaki saudara untuk membeli sesuatu, ya saudara jangan beli. Kalau Tuhan tidak menghendaki saudara ganti HP atau ganti motor, ya enggak perlu saudara ganti saudara. Ya, barangkali Tuhan menghendaki uang saudara dialokasikan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi karena saudara tidak pernah memperkarakan hal itu, saudara tidak peka, saudara juga tidak tahu saudara. Sehingga saudara asal saja, hidup asal hidup. Mengerikan saudara, tanpa sadar kita semakin menjadi serupa dengan dunia. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dalam terjemahan lain, dalam teks aslinya, artinya begini, perhatikanlah bagaimana kamu berkebiasaan hidup. Apa yang biasa saudara lakukan dalam hidup sehari-hari? Saudara harus perhatikan, mulai dari hal-hal yang kecil. Bagaimana saudara bersenda gurau, bagaimana saudara memperlakukan orang lain, bagaimana saudara bangun, ya apakah seringkali kalau bangun itu males-malesan, bagaimana saudara berdoa, hal-hal yang kecil. Perhatikanlah kebiasaan hidupmu setiap hari. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenali apakah kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun, yang kita rajut setiap hari itu menjadikan kita semakin serupa dengan dunia atau semakin memuliakan Tuhan. Nah, banyak dari kita, jujur, kita tidak pernah memperkarakan akan hal ini. Sehingga ya kita tidak tahu saudara. Ya, itulah sebabnya petang hari ini kita diingatkan supaya kita memperhatikan bagaimana kita berkebiasaan hidup. Amin saudara. Mau saudara memperhatikan kebiasaan hidup saudara, ya kebiasaannya kalau minum selalu yang manis-manis terus ya. Saya sendiri kadang sekarang diberkati juga dengan melihat anak-anak saya. Anak-anak saya yang masih muda-muda itu kalau ke rumah makan minumnya teh tawar. Saya teh tawar kadang-kadang masih bawa gula tropicana. Hati saya berpikir saya kalah dengan anak-anak saya. Hal kecil tapi harus kita perhatikan. Itu bisa membuat kita menderita saudara. Kalau kita punya gula, betul tidak saudara? Nah begitu saudara. Amin saudara. Yang kedua,
Bagaimana kita bisa mengagungkan Allah melalui ayat yang kita renungkan tadi, Roma 12 ayat 2, jelas berubahlah oleh pembaharuan budimu dikatakan. Artinya kita harus melakukan pembaharuan pikiran. Maksudnya Pak, maksudnya semua pikiran yang kotor, najis, jahat, tidak senonoh, ya, yang sia-sia, yang ada di dalam pikiran kita, yang selalu lalu lalang dalam pikiran kita, harus kita buang. Sekaligus kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jadi, untuk melakukan pembaruan pikiran, ada dua hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Yang pertama tadi apa? Membuang segala pikiran kotor, pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Allah, lalu mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus sadar ya, semua yang terjadi dalam hidup kita ini berawal dari pikiran. Hidupmu adalah pikiranmu. Katakan ke sebelah-sebelah, hidupmu adalah pikiranmu. Ya saudara, orang bisa berkata-kata kotor, orang bisa bertindak kasar, bisa kejam, bisa arogan, bisa memiliki sikap hidup yang salah, iri hati, dendam, melakukan kejahatan, penipuan, dan lain sebagainya, semua berasal dari apa? Pikiran, saudara. Pola pikir ini penting. Kita harus tahu bahwa pikiran itu adalah pusat kendali kehidupan. Apa saudara? Pikiran adalah pusat kendali kehidupan. Jadi hidup kita itu sejatinya diatur, dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Kalau pikiran kita penuhi dengan ketakutan, maka hidup kita akan takut. Kalau pikiran kita penuhi dengan hal-hal segala sesuatu yang mencemaskan, maka hidup kita akan cemas. Begitu juga kalau kita isi dengan hal-hal yang jahat, maka tindakan yang muncul pasti sesuatu yang jahat, saudara. Amin, saudara. Pikiran juga merupakan celah bagi iblis untuk masuk dan menguasai hidup kita. Ini loh pikiran, ini celah, ini jendela, ini pintu bagi iblis untuk masuk dan menguasai hidup kita. Maka dalam Efesus 4 ayat 27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Pikiran itu merupakan foothold atau tempat berpijak, saudara. Atau landasan bagi iblis untuk menguasai hidup kita. Kalau iblis sudah masuk ke dalam pikiran kita, dia akan merusak, mengacaukan pikiran kita. Kita pasti kalah, lalu hidup kita akan dikuasainya. Sebenarnya kita semua tahu akan hal itu, tetapi kita semua tidak berdaya. Kenapa? Karena kita tidak melakukan apapun juga untuk mengantisipasi akan hal itu. Kita selalu berpikir bahwa ketika kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar moral umum, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak melakukan kejahatan, kita ke gereja, hidup dalam kewajaran anak dunia, maka kita aman. Iblis pasti tidak bisa masuk, keliru saudara. Ya, ketika kita hidup dalam kepasifan, kita tidak bertindak, tidak berbuat apa-apa, maka sejatinya secara otomatis itu iblis, si jahat akan merasuki pikiran kita. Saudara sadar enggak itu? Saudara, ketika saudara diam, enggak lakukan apa-apa, maka otomatis ya
kita itu ada tombol otomatisnya. Otomatis iblis itu masuk ke dalam pikiran kita. Mulai mengobrak-abrik, merusak, mendistrak pikiran kita. Supaya kita tidak mengerti akan kehendak Allah, saudara. Seperti itu. Ya, supaya kita tidak mengerti kehendak Allah dan mengikuti kehendaknya. Nah, itu yang tidak kita sadari, saudara. Makanya kita harus ngerti bahwa kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita pasif, maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami dalam hidup kita, itu akan masuk. Ya, filosofinya akan masuk ke dalam pikiran kita, memenuhi pikiran kita, merusak sehingga kita tidak mengerti lagi kehendak Allah. Kita tidak bisa mengagungkan dan memuliakan Tuhan, saudara. Maka satu-satunya cara untuk mencegah agar iblis tidak merasuki pikiran kita adalah mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan secara terus-menerus. Ya, ngisi firman Tuhan secara terus-menerus. Gimana? Perbanyak jam saudara mendengar firman. Perbanyak jam saudara untuk baca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, lebih aktif lagi datang di dalam ibadah. Lebih aktif lagi datang di dalam persekutuan. Ya saudara, supaya firman semakin banyak mengisi pikiran kita. Maka pikiran kita yang sia-sia, yang bukan berasal dari Allah itu semakin terkikis, semakin tertindih, tertumpuk dengan firman Allah. Ya, kalau kita tekun, kita lakukan terus-menerus sepanjang hidup kita, maka kita akan mengalami yang namanya pembaharuan pikiran. Dalam bahasa Yunani, pembaharuan pikiran itu dikatakan sebagai metanoia, yang pengertiannya sejajar dengan pertobatan. Jadi yang namanya pertobatan itu bukan sekali, bukan ketika kita menerima Yesus, ketika kita menjadi orang Kristen, tapi sepanjang hidup kita sebagai orang Kristen, kita harus setiap hari, setiap saat melakukan yang namanya pertobatan. Pertobatan itu dimulai dari pembaharuan pikiran. Pikiran kita harus diisi oleh yang namanya firman Tuhan, saudara. Jadi jelas ya saudara, kalau begitu maka kita akan semakin hari bisa mengagungkan, memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Nah pertanyaannya bagaimana dengan saudara? Seberapa sering saudara mengisi pikiran saudara dengan firman? Seberapa sering saudara membaca dan merenungkan firman? Saudara sendiri yang tahu. Tapi minimal melalui kebenaran yang dibagikan pada petang hari ini, saya berharap saudara semakin termotivasi dan semakin mengerti bagaimana proses kehidupan ini. Ya, kita sebagai manusia harus mengenali tubuh kita sendiri, kelemahan kita sendiri, saudara. Bagaimana kita bisa menolak, mengantisipasi agar si jahat, iblis tidak menguasai hidup kita, kita harus ngerti. Dan saudara sudah diberitahu. Sekarang tinggal saudara mau melakukan atau tidak. Ya saudara. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memuliakan, mengagungkan Tuhan. Ayat tadi mengatakan, agar atau sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2, ayat renungan kita tadi. Ya saudara. Nah kenapa kita harus bisa membedakan kehendak Allah? Supaya kita bisa mengerti apakah yang akan kita lakukan, apakah yang menjadi sikap hidup kita itu merupakan kehendak Allah atau kehendak kita sendiri, saudara. Sehingga apa? Kalau kita mengenali hal itu, kita bisa memilih kehendak Allah dan kita mematikan kehendak kita sendiri. Ya, saudara.
Itu tidak gampang, saudara. Kita harus tahu bahwa kita diciptakan itu untuk satu tujuan, yaitu melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapa. Ya, kita diberi pikiran, perasaan, supaya dengan kehendak bebas yang kita miliki, kita memiliki ketaatan kepada Allah. Artinya kita melakukan kehendaknya, maka Allah akan dipuaskan, saudara. Maka kita akan mengagungkan Dia. Dan itu Allah menghendaki secara natural, saudara. Ya, maka yang namanya melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapa itu menjadi satu kemutlakan yang mau tidak mau harus dilakukan oleh setiap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat tebusan. Seperti dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan hidupmu. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Ketika kita taat, ketika kita melakukan apa yang Dia mau. Sebaliknya kalau kita hidup mau-maunya sendiri, melakukan apa yang menjadi keinginan kita, memuaskan kedagingan kita, tentu itu melukai hati Tuhan. Ya, melakukan kehendak Bapa itulah nantinya yang akan menjadikan parameter, standar hukum. Apakah kita akan diterima atau ditolak kelak di kerajaan surga. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ketika seseorang tidak melakukan kehendak Allah, ya seberapa hebat pun yang dia kerjakan, bernubuat, mengusir setan demi nama Tuhan, ya melakukan banyak mujizat. Allah berkata, enyahlah, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Itulah sebabnya saudara, kita harus mau berjuang untuk melakukan kehendak Bapa. Dan itu berarti kita harus menyalipkan segala keinginan daging dan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Itu tidak mudah, itu sakit saudara, tapi itu harus. Sekarang coba saudara renungkan keinginan apa yang saudara miliki saat ini saudara. Untuk apa saudara mengingini itu semua? Untuk apa saudara ingin melakukan itu semua? Apakah untuk persiapan kekekalan? Apakah demi saudara masuk kerajaan surga? Ataukah demi saudara bisa beroleh ini, saudara bisa beroleh itu, saudara bisa begini, saudara bisa begitu? Kalau mau jujur ya saudara, banyak kita belum melakukan kehendak Allah. Itulah sebabnya mari kita bareng-bareng saudara, kita berjuang untuk hidup dalam kehendaknya. Itulah yang dimaksud hidup dalam kekudusan. Kalau dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, 1 Petrus 1 ayat 16, itu artinya kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Hidup kudus itu bukan menolak keadaan dan meninggalkan tanggung jawab. Menolak keadaan artinya kita pergi ke satu tempat tertentu untuk menyendiri. Kita meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab kita supaya kita bisa tidak berbuat dosa. Oh, bukan seperti itu kekudusan di dalam kekristenan. Kekudusan di dalam kekristenan adalah hidup wajar seperti orang lain. Kejadian biarlah tetap ada, saudara. Godaan biarlah tetap ada, saudara. Tetapi kita memilih untuk menjaga perasaan Tuhan. Itulah hidup di dalam kekudusan. Dan itu bisa kita peroleh kalau kita memperbanyak jam-jam doa kita, banyak melakukan pujian penyembahan, banyak melakukan saat teduh ya. Maka kita akan menemukan hadirat Tuhan. Kita akan mengalami Dia dan berjumpa dengan Dia. Kalau kita mengalami Dia, kita intim dengan Dia, kita akan mengerti perasaannya. Saudara, kita bisa menjaga perasaannya.
Itu harus kita upayakan. Karena itu memang tidak mudah. Sekali lagi enggak mudah saudara. Berjuang untuk bersaat teduh. Ya seringkali pengen cepat selesai. Saudara enggak usah macam-macam lah. Coba saudara belajar nanti pulang dari tempat ini. Berdiam tanpa minta apapun. Cuma fokus kepada Tuhan. Fokus kepada kerajaan surga. Saudara berdiam diri tanpa berkata-kata 1/4 jam. 20 menit, setengah jam, coba saudara bisa enggak? Coba, saudara coba dulu. Ya, jangan berkata enggak bisa, coba dulu. Ya, ntar baru semenit apa yang saudara rasakan. Besok pagi saudara ubah lagi. Ya, kita dalam doa pagi, doa malam berlatih itu. Kadang-kadang waktunya juga kurang saudara. Kalau itu kita lakukan terus menerus ketiga hal tadi ya saudara. Ya, tidak menjadi serupa dengan dunia, kita terus mengalami pertobatan melalui pembaruan pikiran, kemudian kita senantiasa berjuang untuk melakukan kehendak Bapa. Percayalah, hidup saudara akan diberkati Tuhan, katakan amin. Kenapa? Karena saudara akan menjadi orang-orang istimewanya Tuhan, ya. Saudara menjadi orang-orang yang diperhatikan Tuhan, saudara, karena hidup saudara berkualitas, ya. Hidup saudara dimanapun saudara berada dinanti karena menjadi berkat. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Sehingga di tengah perubahan zaman, saudara tidak ikut hanyut. Tetapi hidup saudara tetap mengagungkan Tuhan. Sebagai hamba yang mengagungkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan pujikan satu pujian. Bisa ditampilkan teksnya. Engkau Bapakku satu-satunya. Mari duluan. Engkau Bapakku satu-satunya. Tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayani-Mu, Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Engkau Bapakku satu-satunya. Tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayani-Mu, Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan hati-Mu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku Engkau menebus. Ku kenakan hidup-Mu jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Takkan ku kecewakan hati-Mu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku Engkau menebus. Ku kenakan hidup-Mu jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita pujikan dari awal. Engkau Bapakku satu-satunya. Tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayani-Mu, Bapa,
kecewakan hatimu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku Engkau penebus. Ku kenakan hidupmu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kami minta Ibu Pendeta Muda Yohana ini bisa berdoa. Hatimu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku Engkau penebus. Ku kenakan hidupku jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Takkan ku kecewakan, kami tak akan mengecewakan hatimu Tuhan. Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku Engkau penebus. Ku kenakan hidupku jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau pada malam hari ini, di hari kami mengucap syukur atas ulang tahun Sinode GBIS yang ke-71 ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengingatkan setiap kami, supaya kami semuanya, seluruh warga GBIS, boleh hidup di dalam mengagungkan Tuhan. Kami mau Tuhan, pada malam hari ini, hidup kami hari ini terus mengagungkan Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mau terus Tuhan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau Tuhan untuk tidak hidup menurut di dalam keduniawian. Dan kami mau Tuhan, kami hidup memperbaharui pikiran kami. Dan kami mau hidup menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kemauan kami sendiri. Tetapi kami mau lebih peka untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh mengagungkan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Budiono Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini. Berkati dalam kehidupan beliau, pekerjaannya Engkau berkati, kesehatannya Engkau berkati, terlebih Tuhan pelayanannya Engkau berkati. Kemana beliau Engkau utus Tuhan, boleh membawa Tuhan nama-Mu dipermuliakan, boleh mengagungkan nama-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga percaya jikalau kami hidup di dalam kebenaran-Mu, dan kami mau terus berjuang bersama-sama, berkat yang sama akan kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, mari kita mau sama-sama katakan amin, amin.